Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, kembali dalam Buletin Jawa Timur bersama saya Ica Puspita. Informasi pertama bersama Sofia Latif dari Suara Pasuruan. Dampak La Nina curah hujan tinggi di Kabupaten Pasuruan. Intensitas hujan tinggi yang terjadi di wilayah Kabupaten Pasuruan 2 hari terakhir ini dijelaskan Tektona Jati, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pasuruan, kepada Suara Pasuruan sebagai dampak dari La Nina yang diprediksi BMKG terjadi pada November sampai Desember 2020. Jadi ini salah satu bentuk daripada dampak El Nina yang terjadi BMKG. Jadi musim hujan itu lebih awal. Jadi di Kabupaten Pasuruan, kayak kemarin itu hampir merata di Kabupaten Pasuruan, dan durasi hujan juga begitu lama, sehingga debit air begitu tinggi, tidak bisa menampung semua saluran-saluran yang ada di perumahan, perkampungan maupun juga sungai-sungai yang ada di Kabupaten Pasuruan. Maka timbullah genangan-genangan di beberapa wilayah. Kemarin 7 kecamatan, sekarang misalkan 2, karena kebetulan di 2 kecamatan Gempol dan Beji kemarin juga banjir. Ternyata di wilayah atas, kecamatan Prigen, kemudian Pandaan dan Sukorejo juga hujan deras. Akhirnya meluap lagi. Ini di kecamatan Gempol, di desa Gempol sama desa Kejapanan. Wilayah timur sudah mulai surut, tinggal Rejoso, misalkan Rejoso ini. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Dari Pradia Suara Tuban, Khuswatun Anissa melaporkan antisipasi pohon tumbang. 350 pohon akan dirapikan dan 13 pohon akan ditebang. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Tuban akan memangkas sebanyak 350 pohon. Selain itu, 13 pohon akan ditebang karena usianya yang sudah tua, sehingga jika dibiarkan akan membahayakan pengguna jalan. Kepala Dinas PRKP Tuban Sudarmaji mengungkapkan, langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi terjadinya pohon tumbang. Adapun ke 363 pohon ini tersebar di beberapa titik, yakni di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Patimura, Baru Supratman, dan Jalan Majapahit. Menghadapi musim penghujan pada tahun ini, kami dari BRKP sudah mengantisipasi sejak dini. Pertama yang kita lakukan tentunya kita menerjunkan tim saluran kita untuk mengantisipasi saluran-saluran mana yang harus dilakukan pembersihan terlebih dahulu sehingga nanti ketika musim penghujan datang air tidak meluap. Kemudian untuk tim penebangan kita juga antisipasi. Tahun ini sebetulnya kita sudah ada kegiatan di PABBD ini untuk melakukan penataan pohon yaitu topping ya, dipangkas di atas itu yang sudah terlalu tinggi. Itu sekitar 350 pohon kita akan pangkas. Kemudian yang harus kita potong tuntas sekitar 13. Yang itu memang sudah harus kita potong karena memang usianya yang sudah tua. Khuswatun Anissa, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Beralih ke Suara Sidoarjo, Billy Patopoi melaporkan PJ Bupati Sidoarjo dapatkan dukungan anggota DPR RI untuk maksimalkan potensi wisata bahari Telocor. Sahabat, pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya untuk memaksimalkan pembangunan kawasan wisata bahari Telocor di Kecamatan Jabon. Seperti disampaikan Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo dalam kunjungan ke Pulau Lusi bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI dan perwakilan DPRD Sidoarjo. Pada Minggu 2 November, banyak ada 4 poin yang menjadi catatan. Di antaranya pembangunan aliran listrik, pengerukan Sungai Telocor menuju Pulau Lusi, pelebaran akses jalan mulai Raya Porong sampai dermaga serta pembangunan sekolah perikanan. Ada juga wacana untuk membangun fasilitas di Pulau Lusi yang saat ini dinilai masih sangat minim. Ya, kita lihat ini ya, Pulau Lusi ini kan ini perlu upaya peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Kualitas artinya apa? Kalau masyarakat banyak yang datang di sini, ya jumlahnya juga banyak, maka perekonomian di sini akan tumbuh. Langkah ini mendapatkan dukungan dari Rahmat Muhajirin, anggota DPR RI, beserta perwakilan DPRD Kabupaten Sidoarjo yang hadir. Saat ini pengelolaan wisata bahari Telocor dilakukan oleh swadaya masyarakat sejak tahun 2019. Omsetnya bisa mencapai 300 juta rupiah per bulannya. Demikian saya Billy Patopoi, Suara Sidoarjo.
Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo mengabarkan liburan panjang ratusan orang kunjungi Museum Rasulullah. Protokol kesehatan di Museum Rasulullah SAW di Jalan Suroyo, Kota Probolinggo kini lebih diperketat. Pasalnya, saat libur panjang Maulid Nabi dan cuti bersama, museum itu dikunjungi ratusan orang. Seperti yang disampaikan oleh M. Maskur, pengunjung museum yang menyimpan artefak atau benda-benda peninggalan Rasulullah diwajibkan untuk selalu memperketat protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Dalam libur pekan ini, perlu diketahui dalam sepekan ini jumlah wisatawan yang berkunjung ke Museum Rasulullah kurang lebih sekitar 700 orang. Selain dari Probolinggo, pengunjung juga dari luar daerah seperti Pasuruan, Lumajang, Surabaya hingga Madura. Para wisatawan bisa melihat benda-benda peninggalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, mulai dari rambut, janggut Rasulullah, bekas darah bekam Rasulullah, hingga sorban dan sandal yang pernah dipakai beliau. Di museum juga terdapat pedang milik Khalid bin Walid, batu sijil, karpet Raudullah, kiswah, dan lain sebagainya. Anda juga bisa mengunjungi Museum Rasulullah beralamatkan di Jalan Suroyo, Kota Probolinggo. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Beralih ke Anjani dari Suara Ngawi, mengabarkan warga Ngawi dapat hadiah saat operasi Zebra Semeru. Operasi Zebra Semeru 2020 yang digelar Polres Ngawi dilakukan dengan santun. Tak hanya itu, mereka membagikan masker, coklat hingga sembako ke pengguna jalan yang melintas di jalan dan beberapa destinasi wisata. Aksi ini cukup membuat kaget masyarakat. Warga sempat mengira akan ditindak karena lupa memakai masker. Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Rizky Fardian mengatakan, operasi Zebra Semeru 2020 digelar 26 Oktober hingga 8 November 2020. Tak hanya himbauan mematuhi aturan lalu lintas, pihaknya juga membagikan coklat dan masker kepada pengguna jalan. Selain itu, Satlantas Polres Ngawi juga membagikan sembako kepada warga tidak mampu. Selain kepada para pengguna jalan, pembagian coklat dan masker juga diberikan kepada pengunjung objek wisata yang ada di Ngawi. Rizky menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan jika ingin bepergian ke lokasi wisata dan mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Anjani, LPPL Suara Ngawi. Ninda Alivia dari Persada FM mengabarkan 13 formasi CPNS di Kabupaten Blitar tidak terisi. Hasil akhir seleksi CPNS pemerintah Kabupaten Blitar formasi tahun 2019 akhirnya keluar. Hal itu berdasarkan surat Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 tanggal 28 Oktober 2020. Perihal penyampaian hasil integrasi nilai SKD SKB CPNS Pemkab Blitar tahun 2019, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Blitar Masudi mengatakan dari 541 formasi yang tersedia, hasilnya masih ada 13 formasi yang tidak terisi. Belasan formasi itu berasal dari beberapa bidang seperti kesehatan, pendidikan, ataupun teknis lainnya. Selanjutnya, bagi peserta yang dinyatakan lulus dan memilih melanjutkan tahap pemberkasan, wajib melengkapi dokumen persyaratan pemberkasan CPNS yang dilakukan secara online dengan mengunggah melalui alamat tautan yang disediakan sebelum 15 November 2020. Integrasi, jadi penilaian akhir gabungan antara nilai SKD dan SKB, di mana untuk SKD itu 40% bobotnya, SKB itu 60%. Formasi 541 yang tidak. Masudi menambahkan bagi pelamar yang tidak lulus dan tidak bisa menerima hasil akhir dapat mengajukan sanggahan dengan mengisikan perihal sanggahan dan mengunggah bukti sanggahan di tautan yang disediakan mulai tanggal 1 sampai 3 November 2020. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Beralih ke informasi dari Kirana Nisa Mahardika FM, realisasi PAD Kota Blitar hingga Oktober 2020 mencapai 96%. Realisasi pendapatan asli daerah PAD Kota Blitar terus menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Oktober 2020, realisasi PAD telah mencapai 96% dari target 135 miliar rupiah. Widodo Sabtono Johannes, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah BPKAD Kota Blitar, saat dikonfirmasi Senin 2 November 2020 menegaskan, sumber PAD Kota Blitar berasal dari pajak daerah, retribusi, hingga BLUT atau Badan Layanan Umum Daerah. Menurut Widodo, BLUT menjadi penyumbang terbesar PAD tahun ini, yang mana realisasinya mencapai 100% atau 87 miliar rupiah. Sedangkan pajak daerah hingga kini mencapai 31,4 miliar rupiah dan retribusi daerah mencapai 5,9 miliar rupiah. Widodo mengaku saat ini pihaknya terus mendorong OPD untuk memaksimalkan capaian PAD baik dari pajak, retribusi maupun dari BLUT. Widodo menambahkan target PAD Kota Blitar sebesar 135 miliar rupiah ini lebih rendah dari target awal tahun sebesar 174 miliar
miliar rupiah. Target PAD terpaksa diturunkan akibat pandemi COVID-19. Terus yang retribusi daerah, ya ini mungkin perlu ada optimalisasi dan edukasi, misalnya tepi jalan masih ya ada tapi sudah mencapai 92%. Terus parkir ya, pelayanan kesehatan ini yang masih ya karena kemarin ada pandemi itu. Kirana Nisa, Mahardika FM. Agustin Merdekawati Ersal Nganjuk melaporkan Dinas Perhubungan Nganjuk tambah 2 halte baru di akhir tahun. Sarana dan prasarana angkutan umum terus diperbaiki oleh Dinas Perhubungan atau Dishub dan di tahun 2020 sudah memperbaiki 5 halte di sejumlah daerah yang rusak. Rencananya, Dinas Perhubungan juga akan membangun 2 halte baru dalam waktu dekat. Kasih Sarpras Dinas Perhubungan Nganjuk Nyoto Pujono mengatakan 2 halte baru akan dibangun di Bagor dan Baron. Yang rencananya pembangunan 2 halte sudah sejak awal tahun dan kemarin batal dibangun karena anggaran terkena refusing. Meski demikian, dalam perubahan anggaran keuangan atau PAK bulan September, dana pembangunan halte kembali dianggarkan. Karenanya Dishub bisa memulai pembangunan halte pada bulan November. Dan saat ini menurutnya, proyek senilai 1,8 miliar rupiah masih dalam tahap lelang dan masih menunggu rekanan pemenang lelang yang mengerjakan. Dengan waktu yang sedikit, optimis pembangunan halte bisa selesai dalam waktu 1 bulan. Halte baru akan bisa difungsikan di akhir tahun 2020. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Dari Suara Madiun, Ben Chandra melaporkan, peduli orang kecil, Wali Kota Ganti beri perhatian kepada 310 Satgas Kebersihan. Perhatian Wali Kota Madiun Maidi kepada masyarakat kecil seakan tidak pernah berkurang. Setelah pada tukang becak, perhatian mantan Sekda Kota Madiun itu berlanjut kepada petugas kebersihan lingkungan. Sebanyak 310 Satgas Kebersihan dari 3 kecamatan itu diberikan sembako dan makanan siap saji di Rumah Dinas Wali Kota Madiun, Jumat 23 Oktober 2020. Petugas yang kerap disebut tukang sampah itu memang jarang sekali tersentuh perhatian sebelumnya. Pekerjaan ini memang tidak banyak orang yang mau. Selain bergelut dengan sampah setiap hari, upah yang didapat juga tidak seberapa. Tidak heran, kebanyakan dari mereka sudah tua dan tidak banyak memiliki kesempatan untuk bekerja di tempat lain. Tapi keberadaannya masih sering dipandang sebelah mata. Bahkan, sering mendapatkan makian kalau pekerjaan tidak beres. Untuk menghindari kerumunan, pembagian sembako sengaja dibagi 3 seksi. Rinciannya, 107 Satgas Kebersihan dari Kecamatan Manguharjo, 100 Satgas Kebersihan dari Kecamatan Kartoharjo, dan 103 Satgas Kebersihan dari Kecamatan Taman. Ben Chandra, Radio Suara Madiun. Reporter M. Mahruzar Iskandar, LPPL Suara Gresik melaporkan inovasi songkok Gresik di masa pandemi. Gresik yang dikenal sebagai kota industri memiliki kerajinan khas yang diperjualbelikan di pasar nasional. Mengenai kerajinan tersebut adalah songkok khas Gresik. Songkok atau kopiah adalah salah satu alat atau perlengkapan sholat bagi laki-laki muslim Indonesia dan terutama di wilayah Jawa. Namun seiring perkembangan zaman, songkok tak hanya dipakai untuk acara keagamaan atau ibadah. Berkat inovasi usaha kerajinan songkok tradisional yang sempat terhenti karena masa pandemi COVID-19, salah satu pengrajin songkok asal Gresik, Muhammad Jeffrey, yang memproduksi songkok di Jalan Sindujoyo, Gresik, Kabupaten Gresik. Selama masa pandemik menyerang di Indonesia, termasuk Kabupaten Gresik, produksi songkok Muhammad Jeffrey sempat terhenti dan juga meliburkan pegawainya selama 3 bulan. Dan terlebih, semua pelanggan batalkan pesanan dikarenakan ekonomi tidak stabil di awal masa pandemi COVID-19 di bulan Maret lalu. Untuk mengantisipasi kerugian, Muhammad Jeffrey melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi digital dengan berjualan secara daring agar songkok asal produksi Muhammad Jeffrey berbeda dengan yang lain. Jeffrey menambahkan lampu empiting diode LED pada karakter songkok lukis. Muhammad Jeffrey mengalami kenaikan omzet setelah melakukan inovasi terhadap songkok yang diproduksinya. Mahruzar Iskandar melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Demikian sahabat Buletin Jawa Timur edisi hari ini, saya Ica Puspita, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malowapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan,
Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.